Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Siswa-siswi kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak ingin menjelaskan mengenai pelajaran bab pertama yaitu periode perjuangan Muhammadiyah. Ya, ada berapa poin? Yang pertama perjuangan Muhammadiyah pada periode awal, ya. Jadi periode awal ini mengalami perubahan, ya, dari perjuangan Muhammadiyah pada periode awal ini mempunyai perubahan, ya, di mana kehidupan masyarakat itu berbeda dengan kehidupan yang biasanya kita umat Islam, yaitu dengan dari aspek sosial, ekonomi, politik, spiritual dan kebudayaan, ya. Jadi makanya Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam, ya, dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, ya, harus memurnikan faham-faham masyarakat yang ada di setiap daerah, gitu. Jadi makanya harus Muhammadiyah ini harus benar-benar memurnikan faham-faham. Astagfirullah. Ya, baik, selanjutnya memang dari perjuangan Muhammadiyah pada periode awal banyak sekali perubahan dari manusia, ya kan, terutama dari penyakit manusia banyak sekali, yaitu syirik, taklid, TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, ya, terus sama penyakit yang merusak akidah Islam yang lurus, gitu. Nah, itu ada tugas, ya kan, apa yang dimaksud dengan syirik itu, ya, itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah cukup, Allah yang satu lah, ya kan. Begitu juga dengan taklid itu mengikuti seseorang atau pendapatnya tanpa mengetahui dasarnya. Jadi kita asal ikut-ikut aja tapi nggak tahu dasarnya, ini dalilnya seperti apa, begitu. Ya, terus bid'ah yang mengada-ngadakan, ya, atau membuat amalan yang tidak dicontohi oleh Rasulullah SAW, ya, itulah, makanya kan udah banyak banget. Satu lagi nih, ya kan, khurafat. Kalau kita lihat khurafat, ya, sama dengan tahayul, gitu kan. Dia syirik, ya, dia mempercayai legenda dongeng kayak seperti, ya, kayak di pantai selatan, ya kan, pantai selatan itu percaya ada Nyi Loro Kidul, ya, kita belum tahu kan itu. Memang setiap tempat pasti ada penghuninya, cuman janganlah kita sebagai manusia, ya, hamba Allah, umat Islam yang sedikit-sedikit langsung percaya, gitu. Baik, ya. Untuk yang kedua yaitu ada umat Islam terpecah, ya kan, ada 3 golongan. Yang pertama priyayi, ya kan, priyayi. Nah, priyayi adalah, ya kan, budaya Jawa, ya, untuk kelas seorang golongan bangsawan, ya. Jadi darah merah lah, ya. Priyayi itu darah merah, darah biru, ya. Darah biru yang bangsawan, jadi terkaya sedunia, gitu. Terus yang kedua ada santri, kan. Santri seperti yang ini di pesantren, ya, yang pesantren yang mengikuti pendidikan agama Islam, pesantren tradisional dari segi bahasa, ya, itulah santri, ya kan, pada zaman dulu, pada awal-awal pertama kali perjuangan Muhammadiyah. Terus satu lagi namanya abangan, ya. Abangan itu istilah Jawa bagi golongan masyarakat penganut agama Islam yang tidak sepenuhnya menjalankan agama sesuai dengan syariat, ya. Jadi dia nggak menganggap udah sholat aja, kan. Bahkan sholat Jumat bagi laki-laki menunaikan ibadah meskipun mereka mampu, rukun Islam mereka penuhi zakatnya, ya. Jadi priyayi, santri dan abangan ini memang faktor awal-awal di mana perjuangan Muhammadiyah pada periode awal, gitu, ya. Lanjut. Nah, yang ketiga ini sistem pendidikan yang lemah, ya kan. Sistem pendidikan yang lemah, makanya kan pendidikannya sangat lemah pada zaman awal-awal, maklum lah, ya kan. Di awal-awal kan kita masih dijajah, jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa, gitu. Dan juga pun masyarakat di awal-awal perjuangan Muhammadiyah periode awal, ya kan, juga masyarakat masih mempercayai adanya banyak penyakit, ya, yang udah saya tadi sebutkan satu persatu di awal, ya. Jadi maka itulah berpengaruh dengan pendidikan Islam yang lemah, gitu. Di awal-awal maklum, ya kan, kita masih dijajah. Lalu di
Nah, ini ada faktor eksternal yang mempengaruhi persyarikatan Muhammadiyah, antara lain ya kan penjajahan kolonial Belanda. Penjajah barat, Kristen masuk ke negara timur, Islam masuk ke Indonesia ya kan, dengan didoktrin dan ada semangat 3G, gold, semangat ya kan. Jadi gold itu emas atau kekayaan. Nah, dia mencari lah yang kita dijajah, kita untuk mencari emas gitu. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita ya sebagai, ya bahasa kita ini kayak pembantu mencari emas gitu, sebagai tukang kuli gitu kan, untuk mencari sesuatu yang berharga gitu, yaitu emas. Terus glory ya itu pemerintahannya, kekuasaannya. Mereka siapa yang pemerintah sekarang yang menjajah kita ini, mereka lah yang berkuasa gitu, kayak Belanda, kayak Jepang, masih banyak lagi yang negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Nah, terus yang kedua gospel atau Injil ya, kristenisasi. Nah, mereka menyebarkan agamanya mereka ke kita gitu. Maka kita jangan sampai terpengaruh, apalagi kalau kita imannya dikit kecil gitu ya. Mungkin kita akan terpengaruh cepat gitu dengan diiming-iming dengan makanan, uang, sembako dan lainnya gitu. Gerakan yang kedua yaitu faktor eksternalnya, gerakan pembaharuan Islam di dunia. Ya. Nah, inilah mulai sedikit-sedikit bangkit gitu kan. Bangkit Islam di dunia ya, dengan adanya kayak di Mesir ya kan, ada Ikhwanul Muslimin ya, gitu yang ya ada yang tokonya ini lupa siapa ya, ada Ikhwanul Muslimin. Nah, itu mulai masuk loh ya kan. Dan juga kita lihat pakar-pakar ahli bidang ini yang di dalamnya tuh yang pakarnya dari Islam ya. Seperti kita lihat Al-Jabar siapa? Itu dari matematika. Al-Jabar itu yang menguasai matematika ya. Menguasai dokter ada gitu kan. Dan masih banyak lagi pakar-pakar Islam yang menguasai ilmu dunia. Nah, ini ada di gerakan pembaruan Islamnya Muhammadiyah ada 4 bidang ya kan. Yang pertama bidang keagamaan. Bidang keagamaan ini ya seperti Muhammadiyah menyederhanakan makam kuburan yang semula dihiasi secara berlebihan ya, dihiasi pakai taruh, pakai inilah biar nggak kepanasan bla 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 dan lain-lainnya. Nah, sekarang Muhammadiyah itu untuk pembaharuin Islam seperti itu ya. Terus ada lagi menghilangkan kebiasaan berziarah di makam orang-orang suci. Nah, perlahan-lahan itu pergerakan dari Muhammadiyah untuk pembaharuan Islam, dunia Islam. Terus meluruskan arah kiblat ya. Untuk yang benar arah kiblat itu yang mana nih? Jangan sampai kita kiblatnya bukan kiblat ke Ka'bah, tapi kiblat ke negara orang ataupun ya dimanapun ya, dimanapun lah kan. Jangan sampai seperti itu. Terus merintis penyelenggaraan sholat hari raya dan di tanah lapangan ya. Nah, jadi Muhammadiyah membuat dua sholat hari raya umat Islam ini, sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri itu di lapangan. Jadi kan maksudnya kan sholat 2 hari raya ini sholatnya disunahkan di lapangan gitu, nggak mesti di masjid juga. Di masjid boleh juga, bukan berarti nggak boleh gitu ya. Yang terakhir selanjutnya membentuk panitia khusus perkumpulan dan pembagian zakat fitrah. Nah, di hari raya tadi Muhammadiyah membentuk ya panitia hari raya seperti zakat, ada amilnya penjaga zakat di bulan Ramadan ya, sampai nanti selesai. Terus yang F nih, yang selanjutnya nih, dari segi keagamaan penyampaian khutbah dalam bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Nah, itu penyampaiannya itu. Lanjut, penyelenggaraan upacara kelahiran, khitanan, pernikahan dan pemakaman dengan menghilangkan unsur politeisme ya kan. Jadi menghilangkan perlahan-lahan unsur-unsur yang mistis ya. Yang politik, politik yang disangkutkan dengan politik. Dan sekarang kita kan disangkutkan dengan politik. Jangan sampai itu. Itu Muhammadiyah untuk memurnikannya seperti itu. Terus membersihkan
anggapan adanya berkah dan bersifat gaib yang dimiliki oleh kiai. Wah, jadi di sekarang kan kalau kiai-kiai, kalau ada kiai ini kita cium tangannya sampai bolak-balik. Nah, itu Muhammadiyah membersihkannya seperti itu. Ya, udah cukuplah cium tangan sekali, udah cukup, nggak perlu dibolak-balik sampai dilus-lusin tangannya, nggak perlu. Terus penggunaan kerudung untuk perempuannya. Jadi Muhammadiyah mewajibkan muslimah ya, perempuan, wanita untuk memakai kerudung ya, untuk menutupi auratnya. Nah, biar terhindar dari fitnah-fitnah yang terjadi diikuti oleh syaitan. Selanjutnya mendirikan musola khusus perempuan. Jadi Muhammadiyah ini membuat musola untuk perempuan. Jadi perempuan tak usah perlu ya, sholat di masjid. Makanya Muhammadiyah membuat musola khusus perempuan. Yang mempelopori ya berdirinya badan penyuluhan perkawinan. Jadi kalau Muhammadiyah ini membuat penyuluhan perkawinan, jadi pranikah gitu, pranikah. Jadi dikasih tahu, oh begini lo nikah, oh nanti begini lo nikah, jadi begini. Nah, itulah yang jadi yang digerakkan oleh Muhammadiyah. Terus yang terakhir syiar dakwah Islam di luar kota maupun di luar daerah. Nah, syiarlah fastabiqul khairat ya kan. Kita punya ilmu, kita sampaikan ke orang lain gitu. Di mana di luar kota maupun di daerah mana gitu, kita sampaikan ya. Kita sampaikan ilmu kita yang kita punya. Itulah Muhammadiyah gitu ya. Dari segi pendidikan juga ada kan, bidang pendidikan, pembaruan dikit-dikit. Ya, terus bidang perpustakaan atau penerbitan. Terus yang terakhir bidang sosial kemasyarakatan gitu ya. Kita harus sosial, bermasyarakat. Kita nggak bisa hidup sendirian, kita harus bermasyarakat, karena kalau kita hidup sendirian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kalau kita mati pun ya kita ngurus sendiri dah. Kalau kita nggak mau bersosial, kita nggak mau bermasyarakat gitu ya. Itu aja dari Bapak untuk penjelasan materi kemarin. Insya Allah nanti ada materi selanjutnya yang Bapak akan kasih kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau nggak ada lagi pertanyaan. Apabila ada pertanyaan bisa WA ke Bapak atau bisa bertanya di Classroom ataupun di WA Bapak pribadi. Bapak tunggu ya. Itu aja dari Bapak penjelasannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.